Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Uyun, NIM 19051204089. Jadi kali ini saya akan melakukan simulasi jaringan yang berada di Institusi Pendidikan Pondok Pesantren Putri Tebu Ireng, Jombang. Nah, seperti yang telah saya jelaskan dalam laporan, Tebu Ireng adalah sebuah pesantren yang berada di kota Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Cukir, Desa Tebu Ireng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Nah, Tebu Ireng berdiri di tanah seluas 750 meter persegi, dan khususnya untuk Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng sendiri dibangun pada tahun 2003 dan saat ini telah ditepati oleh lebih dari 1.000 santri. Karena itulah di sini saya merencanakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan gedung-gedung yang berada di dalam Pondok Pesantren Tebu Ireng Putri, khususnya supaya mereka memiliki sistem pusat data yang bagus untuk menghandle berbagai informasi dan data dari santri yang jumlahnya sangat banyak dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, di sini saya melakukan studi kasus yang membuahkan hasil perancangan untuk membuat sebuah jaringan yang menghubungkan antara 3 gedung utama, yakni gedung Wisma Nyai Masruroh di mana kantor pusat berada, kemudian gedung perpustakaan yang bersebelahan dengan gedung Wisma Nyai Aisyah, serta gedung kediaman pengasuh yang mencangkup wilayah kantin serta gedung Wisma Nyai Khairiyah. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah percobaan untuk menguji apakah kali ini kita bisa membangun sebuah jaringan yang berjalan dengan baik sehingga jaringan tersebut dapat kita fungsikan sebagaimana mestinya. Langkah pertama, kita akan membuat skema jaringan seperti gambar 2. Jadi di sini kita sudah memiliki skema jaringan yang sudah dirancang berdasarkan bentuk bangunan dari lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng Putri. Kemudian di sini kita akan mulai dari pembuatan skema jaringan, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, gateway PC, serta DNS PC. Jadi di sini kita telah membuat sebuah jaringan sesuai dengan skema. Device-nya pun telah kita cocokkan, serta kita telah melakukan konfigurasi IP address dan lain-lain, sehingga kita hanya perlu melangkah ke tahap selanjutnya. Mungkin kita akan perbesar dulu, kita zoom in supaya kita bisa melihat di sini bagaimana sih rancangan jaringan ini jika dilihat dari dekat. Kemudian kita balikkan ke mode real time. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke dokumen laporan. Dan kita lihat, kita isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita sudah melihat IP address, network address apa saja yang harus diisikan pada masing-masing router. Jadi di sini sudah saya isi. Kita cek dulu dari router yang berada di Wisma Nyai Masruroh, tepatnya di mana ruang kantor berada. Jadi di sini kita diisikan RIP-nya ada 79.0.0
kemudian ada 89.0.0.0, kemudian ada 172.17.0.0, kemudian ada 192.168.89.0. Selanjutnya kita lihat dulu router yang berada di rumah kediaman pengasuh. Di sini ada RIP 79.0.0.0, ada 87.0.0.0, ada 172.16.0.0, ada 192.254.89.0. Lalu untuk router yang berada di perpustakaan, tepatnya di wilayah Wisma Nyi Aisyah, di sini kita punya RIP 4 network address. Di sini ada 1.0.0.0, 10.0.0.0, ada 87.0.0.0, ada 89.0.0.0. Lalu kita tutup. Kembali lagi ke dokumen. Kita lihat selanjutnya. Di sini setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikutnya. Ini router dalam kurung config dash router #no auto summary, kemudian di bawahnya kita tambahkan version 2. Di sini kita lihat sebenarnya ini sudah kita lakukan konfigurasi pada tab CLI ya. Jadi kita sudah lihat di sini ada no auto summary version 2. Di sini sudah berakhir. Kemudian kita lihat dulu pada router lain. Kita lihat dulu dari sini CLI-nya. Tadi sebenarnya sudah diatur ya, tapi jadi di router yang berada di kediaman pengasuh juga sudah kita atur di tab CLI-nya. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya, yakni supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab. Ya, jadi kita juga sudah simpan. Kita klik di tab ini, kita lihat di sini namanya ya. Jadi untuk menyimpan, jadi kita buka tab config, kemudian kita global settings. Di sini kita klik save. Cuman karena ini memang sudah kita save, jadi kayaknya nggak perlu di save lagi, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat, untuk melihat routing table kita bisa menekan tombol I pada keyboard, lalu kita arahkan pada router dan klik, kemudian pilih menu routing table. Oke, jadi di sini klik dulu. Nah, kita sudah menekan keyboard huruf I, lalu kita arahkan pada router, kita klik. Di sini ada routing table, kita klik saja ke routing table. Lalu di sini kita bisa lihat mana saja sudah tersambung dan terhubungkan. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi 172.16.0.0 ini dia sudah ini ada 172.167.64.0 dia sudah terconnect. Oke. Begitu. Selanjutnya kita akan melangkah ke bagian setting masing-masing access point pada port 1 dengan SSID sesuai dengan aturan yang telah ditentukan pada tabel 1 melalui channel 1 dengan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK seperti gambar berikut. Oke, jadi setelah kita mengatur routing dynamic routing, jadi kita akan mengarah ke access point. Jadi kita lihat dulu pada bagian access point. Di sini kita atur. Di sini kita punya 3 access point. Yang pertama bertempat di perpustakaan di sini. Jadi access point yang pertama di sini kita buka port 1, SSID-nya kita namakan Ustadzat 1. Kemudian di sini kita lihat autentikasinya
menggunakan WPA2 PSK dengan password 12341234. Oke. Kemudian untuk Wisma Nyai Masrurah di sini ada akses point yang memiliki WPA2 PSK juga autentikasinya, dan SSID-nya kita namakan Ustadzat 2 karena memang WiFi ini akan diakses hanya oleh pembina atau ustadzat. Lalu kita lihat di sini passwordnya berbeda dengan access point yang berada pada perpustakaan. Jadi di sini kita pakai password 8765431. Oke, selanjutnya kita lihat access point yang berada di kediaman pengasuh. Jadi di sini kita lihat pada port 1, kita lihat SSID-nya kita pakai WiFi underscore rumah pengasuh dengan WPA2 PSK 1234 sampai 8. Oke, selanjutnya kita lihat di dokumen. Permintaannya adalah setting masing-masing IP DHCP server secara statik sesuai dengan ketentuan dalam tabel. Jadi, ketentuan dalam tabel itu untuk DHCP server. Jadi di sini kita lihat pada DHCP server 1 yang berada di perpustakaan. Jadi di sini kita punya DHCP server yang memiliki IP 1.1.89.2. Jadi kita lihat dulu konfigurasinya. Flash Ethernet 1, kita lihat di sini. Di sini dia pakai ini ya, IP address sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, dan subnet masknya 255.192.0.0. Selanjutnya untuk settings di sini kita isi default gateway dan DNS servernya juga, karena dia nanti mengarah pada router yang berada di perpustakaan yang memiliki default gateway 1.1.89.1. Dan kemudian kita juga memasang DNS server yang nantinya akan kita beri IP 172.16.89.2. Oke, begitu pula dengan DHCP server yang berada pada kediaman pengasuh juga Wisma Nyai Masrurah. Kita juga telah menambahkan IP address masing-masing sesuai dengan ketentuannya telah ada pada tabel. Kemudian kita lihat tadi di sini, aktifkan DHCP server pada masing-masing tempat dengan konfigurasi seperti contoh pada gambar berikut. Jadi di sini kita ambil DHCP server 1 saja. Kita lihat di sini konfigurasinya. Oke, DHCP server 1 konfigurasinya untuk service, kita buka services, kemudian kita klik DHCP. Di situ kita isi dengan default gateway sesuai dengan default gateway yang sama. Kemudian DNS servernya sudah kita sebutkan tadi, dan kita start IP address-nya 1.1.892. Kemudian kita subnet masknya 255.192. Ini maksudnya slash 2. Ini maksudnya ini slice 9 ya. 10. Slide 10. Selanjutnya kita jangan lupa untuk mengaktifkan DHCP server dan klik save. Kemudian kita tutup. Begitu juga langkah-langkah tadi kita terapkan pada DHCP server 2 dan 3. Lalu kita aktifkan PC, laptop, dan smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Jadi di sini kita buka. Lagi-lagi kita ambil contoh dari DHCP server 1. Di sini yang terhubung ada laptop 2, Ustadzat 1, kemudian ada laptop 1, Ustadzat 1, kemudian ada smartphone 1, Ustadzat 1, kemudian ada smartphone 2, Ustadzat 1. Dimana Ustadzat 1 di sini adalah ustadzah yang menempati wilayah sekitar perpustakaan Wisma Nyai Aisyah, juga gazebo yang berada di depan Wisma Nyai Aisyah. Jadi di sini
kita lihat dulu untuk laptop 1 Ustadzah 1. Jadi kita lihat IP configuration-nya. Di sini sudah kita arahkan untuk DHCP server. Jadi dia sukses untuk mendapatkan IP dari DHCP server. Begitu juga dengan di sini ada smartphone 1 Ustadzah 1. Jadi di sini terlihat DHCP request successful. Jadi di sini dia berhasil untuk mendapatkan IP berasal dari DHCP. Oke, selanjutnya kita lihat setting PC, laptop, dan smartphone pada wireless 0 dengan SSID sesuai dengan SSID access point terdekat. Metode autentikasi keamanan WPA2PSK sesuai dengan password yang telah ditentukan seperti contoh percobaan berikut. Oke, jadi di sini kita sambungkan dulu laptop, HP, serta PC dengan jaringan wireless. Jadi di sini kita ambil contoh dari DHCP server 1 lagi untuk smartphone dan laptopnya. Jadi di sini untuk laptop 1 dan 1 kita lihat di sini configuration wireless 0-nya. Wireless 0 di sini kita lihat dia sudah terhubung dengan SSID access point Ustadzah 1 dengan autentikasi WPA2PSK dengan password 1234 sama dengan konfigurasi yang ada pada access point tadi. Kemudian untuk menyambungkan dengan jaringan wireless, maka kita menekan menu PC wireless yang berada di tab desktop. Kita buka di sini. Lalu kita lihat di connect. Nah, di sini kita refresh ya. Dan di sini dia sudah terkoneksi dengan wireless network Ustadzah 1, channel 1. Oke. Nah, begitu juga untuk smartphone-nya. Dan kita ambil contoh di sini juga ada PC pengasuh. Ini dia terhubung dengan access point yang berada di kediaman pengasuh. Kita lihat dulu konfigurasi wireless 0-nya. Jadi dia sudah mendapatkan sinyal DHCP ya. Lalu kita lihat di sini SSID-nya sudah sesuai dengan nama access point, yakni WiFi rumah pengasuh. Kita juga sudah mengisi passwordnya mulai dari angka 1 sampai 8. Kemudian kita lihat di desktop, tab desktop, kita lihat di sini PC wireless. Kita lihat koneksinya dia sudah terhubung atau belum dengan access point. Ternyata di sini sudah ya. Ustadzah 2. Loh. Ternyata dia harusnya terhubung dengan ini nih. Harusnya dia terhubung dengan WiFi rumah pengasuh gitu. Tapi dia sudah terhubung kok. Di sini sudah ada dengar kalau dia connect dengan WiFi-nya rumah pengasuh gitu. Jadi oke, kita tutup saja. Selanjutnya kita akan lihat di dokumen atur konfigurasi IP address DNS server seperti gambar berikut. Jadi sekarang kita akan melanjutkan bagaimana sih kita mengatur setiap konfigurasi dari server. Jadi yang pertama kita melihat dulu IP address dari DNS apakah sudah terkonfigurasi. Jadi kita lihat dulu DNS server ke konfigurasinya. Jadi di sini pas internet 1 kita lihat static ya, IP configuration static, IP versi 4 addressnya tuh 172.16.89.2 dan kemudian subnet masknya itu slice 16. Di sini ada 255.255.0.0. Jadi nanti IP address dari DNS server ini akan kita entrykan juga pada PC, laptop serta PC, laptop serta server lain supaya mereka semua dapat terintegrasi apabila kita ingin melakukan akses sebuah domain lewat URL. Jadi selanjutnya kita akan lihat di sini aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan
entry DNS seperti gambar berikut. Jadi kita lihat dulu. Jadi kita lihat dulu di sini untuk DNS. Kita buka dulu services DNS-nya. Kita lihat, kita tambahkan entry dengan nama sebagai berikut. Ada ftp.ppptbi.com, ada ppptbi.com, ada suratku.com, ada www.ppptbi.com dengan type-nya, ada yang record, ada yang CNAME, kemudian ada detailnya di situ. Nanti apabila kita ingin menambahkan, jadi di sini kita masukkan saja, misalkan kita ingin menambahkan ftp.ppptbi.com, maka di sini kita akan diperintahkan untuk mengentrikan nama seperti yang tertulis di sini, kemudian kita pilih type-nya di sini dan alamatnya. Kita bisa masukkan IP address dari server yang kita tuju di sini. Jadi di sini kan ada ftp.ppptbi.com, maka di sini yang kita tulis adalah IP server dari FTP server. Kemudian kita klik add atau save, dan kemudian kita jangan lupa untuk mengaktifkan DNS server supaya dia bisa bekerja. Lalu kita lihat di sini untuk web server, konfigurasikan IP web server terlebih dahulu seperti gambar berikut. Kemudian kita nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian ada edit file index HTML, ganti dengan tag berikut. Oke, jadi kita buka dulu di web server. Kita melangkah ke web server. Untuk konfigurasi IP-nya, kita lihat ini sudah benar. Jadi IP address yang akan kita gunakan adalah 192.168.89.2, di mana gateway-nya kita pakai IPOS 1. Oke. Selanjutnya kita lihat service-nya. Kita buka di bagian HTTP. Di sini karena ada perintah untuk mengedit index HTML, maka kita lihat dulu apakah sudah teredit. Ternyata di sini sudah sesuai dengan permintaan kan. Di sini kita lihat ada HTML center, kemudian di sini isinya adalah Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng, bla 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 sampai bawah. Oke, selanjutnya atur setting IP pada FTP server sebagai berikut. Kemudian kita mengarah ke FTP server. Jadi web server sudah, kita masuk ke FTP server. FTP server, kita buka konfigurasinya, bus Ethernet, IP address-nya sudah, kemudian settingnya, default gateway sudah terisi, DNS servernya juga sudah terisi. Services-nya FTP. Nah, pada FTP ini kita akan membuat beberapa akun yang akan kita pakai untuk mendaftar ke FTP server. Di sini ada 2 akun, di mana setiap akun memiliki password yang sama dengan username-nya untuk memudahkan kita melakukan percobaan nanti. Kita aktifkan dulu service-nya, selalu kita lihat di dokumen lagi. Selanjutnya kita jangan lupa untuk memberikan akses full kepada setiap akun. Jadi di sini mereka diberikan akses untuk membaca, menulis, menghapus, memberi nama, dan melakukan listing. Oke, selanjutnya kita lihat atur konfigurasi pada mail server seperti gambar berikut. Terus jadi sudah FTP server sudah, web server sudah. Kemudian kita lanjut ke mail server. Di sini mail server kita lihat konfigurasinya terlebih dahulu. Di sini kita pakai IP address 192.168.89.4, di mana kita lihat di fast Ethernet sudah sesuai dengan subnet masknya 26, dan kita lihat di sini settings default gateway-nya sudah diatur. Kemudian ada DNS server sudah diatur sedemikian rupa. Untuk service-nya jangan lupa kita aktifkan dulu email, dan kita mengisi kita melakukan setting domain, di mana kita sudah menambahkan domain ini tadi pada DNS server ya.
Jadi di sini kita punya user dengan nama yang sama dengan user pada FTP server untuk memudahkan kita melakukan percobaan tentunya. Jadi nanti passwordnya pun sama dengan username. Nah, di sini kita tutup, kemudian kita tutup saja di sini untuk FTP dan web servernya. Selanjutnya kita melihat dokumen. Kita pastikan semua gateway dan DNS masing-masing server sudah terisi. Jadi kita sudah memastikan bahwa setiap komputer, PC, laptop, kemudian smartphone, server juga sudah memiliki router, sudah memiliki gateway, IP gateway, dan DNS server yang sesuai dengan IP yang dimiliki oleh DNS server itu sendiri. Nah, selanjutnya kita pastikan bahwa jaringan yang dibuat dapat menghubungkan semua perangkat satu sama lain. Untuk memastikan bahwa routing sudah diatur dengan benar, maka kita mencoba untuk mengirimkan paket data dari satu PC ke PC lain dalam jaringan yang berbeda. Kita pindahkan ke mode simulasi, lalu kita buat skenario seperti berikut. Jangan lupa untuk mengedit filter event list sama dengan IP versi 4 ICMP. Kita kirimkan paket simple PDU dari PC kantor ke smartphone Ustadz 2. Oke, jadi kita coba dulu. Kita coba pindahkan ke mode simulation dan kita kirimkan simple paket PDU. Kita coba di sini sih perintahnya kirim dari PC kantor ke smartphone Ustadz 2. PC kantor ke smartphone Ustadz 2. PC kantor di sini yang ini ya. Oh ya, kemudian kita zoom in saja biar kelihatan. Jadi karena memang jaraknya dekat, jadi kita akan percobaan dari yang mudah-mudah dulu. Kita lakukan pengiriman. Di sini filternya sudah saya edit sehingga di sini yang tercentang hanya ICMP saja. Lalu kita lakukan pengiriman, kita capture, next. Oke, di sini oke, berhasil ya. Lalu kita delete. Selanjutnya kita lihat, selanjutnya kita kirimkan si paket simple PDU dari laptop Ustadz 2 ke PC 1 pengasuh. Lalu kita amati jalannya simple PDU ICMP-nya. Kita kirimkan dari jadi kita lakukan pengiriman dari laptop Ustadz 2 ke PC 2 pengasuh. Setelah di sini sudah terkirim. Apakah dia bisa mengembalikan lagi ke laptop Ustadz? Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengiriman dari PC 2 kantor PC kantor ke PC 1 perpus. Lalu amati jalannya simple PDU. Jadi kita lihat PC kantor ke PC-nya perpus. Kita coba lakukan pengiriman. PC-nya PC 1 kalau nggak salah. Nah, kita zoom out dulu supaya terlihat. Jadi di sini kita capture, klik next, terus di sini dari router jalan ke dia berhasil mengirimkan. Apakah bisa kembali?
Ya, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita kirim dari sini laptop Ustadz 1 Ustadz 1 ke FTP server. Lalu amati jalannya simple paket PDU. Oke. Isi IP-nya. Jadi di sini kita kirimkan dari laptop 1 Ustadz 1 ya ke FTP server di sini. Kirimkan. Kira-kira berhasil tidak? Berhasil mengirimkan. Apakah bisa dikirimkan kembali? Oke. Udah sini lancar. Ya. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita kirimkan simple PDU dari. Oke, selanjutnya kita lakukan pengiriman dari smartphone 1 Ustadz 1 ke laptop pengasuh. Jadi kita coba, kita sudah pindahkan ke mode simulasi. Smartphone 1 laptop pengasuh. Oke, capture. Lihat di sini dia keluar dari jaringan, router mencari. Di sini dia menuju ke router di kediaman pengasuh, dan di sini ya dia sudah menemukan IP address dari laptopnya pengasuh. Lalu dari access point dia dilempar ke switch, lalu ke router, kemudian kembali lagi ke router perpustakaan, dan dia dikembalikan lagi ke si smartphone pengirim. Jadi oke, berhasil ya. Nah, delete. Nah, untuk percobaan pengiriman simple paket PDU selanjutnya sudah saya jalankan tadi dan berhasil semua. Untuk menghemat waktu, langsung kita melangkah ke poin selanjutnya di sini. Setelah membuat simulasi pada poin 20, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 20. Lalu amati hasil penelusuran routernya. Jadi kita di sini akan mengambil 2 saja dari poin 20. Gimana di sini ada 2 yang terbawah. Di sini kita ambil pengiriman simple paket PDU dari web server ke smartphone 2 Ustadz 1. Jadi kita coba di sini. Kita kembalikan ke mode real time, dan pada di sini kita lihat tadi tujuannya tuh dari web server ke smartphone 2 Ustadz 1. Jadi web server di sini kita lihat web server, kita buka desktop nanti, kemudian kita buka command prompt. Nah, di situ kita akan restart ke kemana tadi tuh? Lupa kan? Kita lihat lagi di sini ke smartphone 2 Ustadz 1, Smartphone 2 Ustadz 1. Jadi di sini tuh kita buka desktop. Lalu kita cari command prompt. Kita threshold atau ping bisa. Threshold IP-nya lupakan. IP-nya kita lihat dulu di sini apa IP-nya. IP-nya laptop 2 Ustadz 1 ya. Kalau itu kita lihat dulu IP-nya di sini. Laptop 2 Ustadz 1. Jadi dia 1.1.89.4/10. 1.1.9.4 user
Kita coba. Oke, trace complete. Itu ya, berhasil ternyata. Kemudian kita lakukan tracing dari poin kedua paling bawah. Di situ kita lihat pengiriman piket sampel PDU dari DNS server ke PC2 Purpose. Oke. Dari server DNS server ke PC2 Purpose. Kita lihat dulu di DNS server. Oke, bentar. PC2 Purpose tuh IP-nya kita juga lihat ya di sini karena memang nggak hafal nih, jadi kita lihat juga di sini ada PC-nya PC2 Purpose. Kita buka di desktop, IP configuration-nya dia 10.89.3 ya. Oke. Kita tutup. Lalu kita buka lagi di tab desktop, kita lihat command prompt-nya DNS server. Di situ kita tracer. Tracer, ya ampun. Tracer 10.10.89.3. Oke. Ya, test complete, berhasil. Selanjutnya, kita akan ke langkah poin 22 pada PC 1 pengasuh dan laptop 2 Ustadz 1. Buka aplikasi web browser dan tab desktop. Lalu jalankan URL http://192.168.89.2, dimana ini adalah URL adalah IP dari web browser ya. Oke, kita coba. Ini di sini kita buka dulu. Dari mana tadi? PC 1 pengasuh laptop, kita pilih 1. Kita lihat PC 1 pengasuh aja. Kita buka PC 1 pengasuh. Buka di web browsernya. Jadi oke, berhasil. Selanjutnya kita lihat di sini dokumen permintaannya adalah gunakan PC 1 Purpose dan PC kantor untuk menguji DNS server. Jadi pada PC 1 Purpose dan PC kantor jalankan perintah DNS lokal seperti berikut. Nah, oke. Jadi kita ambil PC kantor aja. PC kantor kita lihat, kita pakai untuk menguji. Di sini PC kantor. Oke, di sini kita tadi sudah menguji, dan di sini sudah kita dapatkan NS lookup www.ppptbi.com, kemudian ada suratku.com, kemudian ppptbi.com, dan ada juga ftp.ppptbi.com. Jadi semuanya sudah kita uji dan berhasil. Jadi selanjutnya kita lihat perintahnya. Pada PC 1 Purpose dan PC kantor, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://www.ppptbi.com atau http://www.ppptbi.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Oke, kita coba dari PC Purpose. Gantian. Jadi tadi sudah PC kantor udah.
Jadi kita coba pakai PC Perpus, PC 1 aja, gak apa-apa. Di sini kita lihat web browsernya. Kita buka http, kita pakai ppptbi.com. Go. Oke, berhasil ya. Ini menandakan bahwa web server sudah bisa dijangkau oleh PC-PC. Di sini selanjutnya kita buat koneksi ke FTP server dari smartphone Duo Ustadz 1 dan laptop Ustadz 2 dengan perintah sebagai berikut. FTP udah jadi. Yaudah, kita buka dari smartphone Duo Ustadz 1 ya. Smartphone Duo Ustadz 1 kita buka. Jadi kita buat sambungan di sini FTP. Kita lihat di sini. Oh, di sini sudah terdaftar. Jadi kita buka pakai username. Kita di udah bikin akun, ada 2 akun. Kita pakai yang Kori deh, Kori. Ini Kori juga. Oke, dia berhasil login. Ini bisa login, kemudian selanjutnya pada untuk Ustadz 2 kita buat file dengan nama laptop Ustadz 2 pesan.txt. Oke, jadi pada laptop Ustadz 2 kita buat. Sebenarnya tadi tuh udah dibikin, jadi kita lihat yang udah aja biar cepat. Jadi untuk ini kita sudah buat di text editor, kita sudah buat file. Di sini udah ada namanya laptop Ustadz 2 pesan.txt. Oke. Jadi kita lihat di command prompt, kita dir aja. Kita dir juga dia quit dulu ya dari FTP. Kemudian kita dir. Di sini kita lihat ada file yang bernama laptop Ustadz 2 pesan.txt. Kemudian selanjutnya kita buat di sini ada, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di laptop Ustadz 2. Kita sudah cek tadi. Kemudian kita buat koneksi ke FTP server, di mana dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Tadi kita sudah buat koneksi ya. Kita nggak apa-apa deh, kita buat lagi. Jadi kita buat koneksi lagi FTP. Kita bisa pakai IP address, tapi kita juga bisa pakai URL yang sudah dipasang lewat DNS tadi. Jadi kita pakai FTP ftp.ppptbi.com. Okay. Nah, kita isi username-nya misalkan Hafiza. Oke. Nah, kita kirimkan put laptop Ustadz 2 pesan.txt. Nah, kita kirimkan ke si Hafiza, ke si siapa aja bisa, ke FTP, ke servernya. Nah, oke. Nah, kita dir untuk ngecek bahwa file ini tadi sudah berhasil dikirim. Nah, kita lihat di sini, nah, udah terkirim kan. Nah, selanjutnya kita cek. Nah, pada smartphone Duo Ustadz 1 kita buat koneksi seperti lengkap pada poin 28, lalu download file laptop Ustadz 2 pesan.txt yang sudah terupload sebelumnya ke smartphone. Kemudian kita buka file yang sudah terupload di smartphone dengan aplikasi text editor pada smartphone. Jadi kita lihat di smartphone misalkan nih, kita ambil smartphone-nya pengasuh aja deh. Smartphone pengasuh, kita coba untuk masuk ke FTP server.
ftp.tbi.com. Kemudian kita pakai akunnya Kori misalkan. Kori itu apa ya? Kori deh, nggak apa-apa. Username-nya Kori. Lupa sih ini namanya Kori. Oke, Kori pakai Q-nya besar. Oke, get. Untuk download kita pakai perintah get. Kemudian kita masukkan nama yang ingin di-download. Nama laptop hapus 2 dash pesan.txt. Enter. Kemudian dia sudah berhasil di-download. Belum, kita dir dulu. Kita dir. Oke, dia bisa di-download ya. Kemudian kita lihat dulu di sini text editor. Kita tutup, kita buka text editor. Dan di sini versinya udah ada sih. Open. Oke, laptop start 2 udah dilihat. Oke. Nah, di sini pesan dari laptop start 2. Udah kelihatan. Oke, selesai. Selanjutnya berikutnya kita untuk menguji mail server kita akan menggunakan smartphone pengasuh dan PC2 purpose. Pada smartphone pengasuh kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirim email dari Hafiza smartphone pengasuh ke Kori. Nah, jadi aku pengen balik deh jadi Kori ke Hafiza. Lalu kita konfigurasi aplikasi mail client pada PC2 purpose dan coba klik tombol receive, dan pada aplikasi mail client PC2 purpose coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Oke, jadi kita coba aja pakai yang lain. Jadi device-nya nggak sesuai sama yang tadi, nggak apa-apa. Yang penting sampai aja. Yang penting kita udah bisa ngecek emailnya. Jadi kita pilih dari smartphone aja nggak apa-apa ya. Nah, jadi dari smartphone start 2, jadi kita lihat command prompt. Kita lihat email. Kita coba konfigurasi emailnya dulu dengan akun yang sudah kita daftarkan di email tadi. Jadi kita misalkan mau pakai Kori nih. Kori. Nah, email address-nya Kori at domainnya kan suratku.com tadi. Terus kemudian save-nya Kori suratku.com. Kemudian di sini ada suratku.com. Kemudian ada username. Nah, username itu jadi kita pakai nama Kori juga. Passwordnya juga Kori. Ya nggak bingung ini ceritanya. Save. Nah, kita mau ngirim pesan nih, klik compose. Kemudian kita kirim tujuan. Kita tulis tujuan di sini. Kita mau ngirim ke Hafiza at suratku.com domainnya. Nah, subjeknya tuh di sini kita tulis misalkan tes. Kemudian di sini ada pesan, halo Hafiza, ini Kori gitu. Nah, kita send. Oke. Nah, kita coba misalkan Korinya tuh ada di sini misalkan di laptop 1 start 1. Nah, jadi dari sini kita buka tuh email application, kita daftarin dulu email kita, akunnya misalkan di sini akunku namanya Hafiza, email address-nya Hafiza at suratku.com, jangan sampai salah domainnya. Terus ini komunikasinya suratku.com juga, sini juga suratku.com. Nah, terus username-nya di sini juga kita pakai Hafiza, passwordnya juga Hafiza. Jadi save dulu. Nah, habis itu kita receive. Besok di sini udah ada masuk surat email dari Kori. Nah, kita buka di sini. Halo Hafiza, ini Kori. Nah, udah tinggal balas aja kalau misalkan kita ingin balas. Ya udah klik reply. Kita mau balas apa misalkan? Halo Kori.
salam kenal. Udah send aja. Selesai. Udah di send. Kita lihat dulu di laptopnya Cory ini. Di smartphone-nya Cory ini udah kekirim belum? Ya udah kita receive. Nah, dapat kan balasan dari Hafiza. Oke. Sebelumnya itu kita juga udah melakukan percobaan, dan ini ada reply juga dari hafiza@suratku.com. Jadi ya gak apa-apa lah ya, ada double list tuh. Oke, karena sudah berhasil untuk menguji mail server, DNS server, FTP, dan web server, maka oke, sekian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.